dan segenap sivitas akademika, FUA yang saya hormati, wabil khusus Ahinul Kabir, Syekh UTS, Ustadz Tarto Sobinji apa Sobingi ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Untuk materi pada pagi hari ini adalah hikmah yang ke-21. Nanti akan disampaikan oleh Tarto. Namun sebelumnya mari kita buka dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yetarto. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi, saya hormati Ibu Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Ibu Dr. Hajah Nakia Mukhtar MAG, kepada Madek 1, Bapak Harmono, Madek 2 dan 3, Bu Ida dan juga Ibu Parih, dan juga kepada Kajur Sekjur dan teman-teman Civitas Akademia Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan untuk bersama-sama sebagai muhibbin, pecinta dari kitab hikam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk menerjemahkan hikmah yang ke-21. Sebenarnya untuk hal ini saya merasa sangat berat, baik dari sisi keilmuan maupun moralitas, itu merasa berat untuk menyampaikan hikmah yang ada dalam kitab ini. Tapi karena ini adalah suatu amanah dari para guru, yaitu Ibu Dekan dan juga para pimpinan, maka saya hanya sami'an wa ta'na. Ya, maaf nanti kalau dalam penyampaian masih banyak kekurangan kanan kirinya, dan saya akan sa'asnati qadri taqati, pokoknya saya akan berusaha semampu saya untuk menyampaikan hikmah yang ke-21 ini. Kepada para muhibbin kitab hikam ini, mari kita awali pembahasan hikmah ke-21. Maaf nanti ini selain yang memang sudah dibagikan itu hikmah al-hadiyah tawang syuruna, itu saya juga akan membagikan nanti PPT yang insya Allah menjadi alat bantu bagi kita semuanya untuk bisa lebih memahami tentang kandungan hikmah dari hikmah yang ke-21 ini. Benar. Nanti ya Pak Ismail. Nah.
kirim apa detik. Nah, ngatur. Ah, wes ya udah. Mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah hadiyata wa mishruna, hikmah yang ke-21. Yang mana dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatum minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika minhu. Yang secara garis besar maknanya kurang lebih adalah permintaanmu kepada Tuhan itu adalah sejenis tuduhan tersembunyi padanya. Pencarianmu kepadanya adalah pertanda engkau alpa dan abai terhadapnya. Saat engkau mencari orang lain selain dia itu pertanda engkau telah kehilangan rasa malu padanya. Saat engkau meminta dari orang lain selain dia, dalam artian adalah Allah, itu pertanda engkau telah menjauh darinya. Pada hikmah yang ke-21 ini, sesuai dengan bunyi teks tadi, itu ada 4 poin yang mana akan kita bahas satu persatu. Disampaikan juga di sini oleh pensyarah dari Al-Hikam, salah satunya adalah Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwasanya hadhil hikmah tata'allafu min arba'i fiqrat likullin minha ma'na mustaqillun walina bada'a bi syarhil fiqratil ula minha talabuka minhu ittihamun lahu. Memang ada 4 poin permintaan atau doa yang dibahas dalam hikmah ke-21 ini. Yang pertama adalah permintaanmu kepada Allah, terus pencarianmu kepada Allah, mencari orang lain selain Allah, dan yang terakhir adalah meminta dari orang lain selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di sini berkaitan dengan aulad, maka memang aspek yang ditekankan di sini adalah agar kita mencurigai doa yang kita lantunkan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam makom tasawuf ini
kita memang disuruh untuk berhati-hati dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hati, agar dalam perilaku hati kita semuanya itu memang benar-benar sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Poin yang pertama dari hikmah ini adalah talabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu kepada Tuhan itu adalah sejenis tuduhan tersembunyi kepadanya. Nah, maksudnya apa? Saat kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung tuduhan tersembunyi kepada Allah, bahwa Allah seolah-olah tidak tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik untuk kita, seolah-olah kitalah yang lebih tahu tentang apa yang paling pas untuk kita semuanya. Kepada para muhibbin semuanya, pada pandangan seorang yang belum mencapai hakikat makrifat ini, hikmah ini tentu seakan-akan bertentangan dengan syariat doa itu sendiri. Karena syariat memerintahkan manusia untuk berdoa. Lalu bagaimana mungkin ketika kita berdoa, kok kita malah seakan-akan menuduh Allah dengan tuduhan yang tersembunyi kepadanya. Syariat mengatakan bahwasanya doa adalah komponen terpenting bagi seorang muslim. Doa mukhul ibadah. Doa salahul mukmin. Nah itu. Bahwasanya doa adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang muslim. Juga di dalam Quran surat Baqarah, yang mana kita semuanya sekarang bertepatan dengan momen Ramadan, ayat yang berbicara tentang di bawah syahrul Ramadan, itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Ayat itu mengindikasikan bahwasanya kita semuanya itu anjuran untuk berdoa begitu sangat dianjurkan oleh kita semuanya. Kita dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa yang bagaimanakah yang diharapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini? Ya. Maka pada hikmah ini kita diajak oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam tangga spiritual. Kita harus mencurigai doa kita, tetapi bukan meninggalkan doa itu sama sekali. Kita tidak meninggalkan doa, tetapi kita mencurigai pada saat kita berdoa, kita harus waspada. Jangan sampai kita jatuh dalam jebakan tuduhan tersembunyi. Doa adalah tindakan suatu kemuliaan seorang abd. Dalam doa ini, dalam hikmah ini, doa yang diharapkan itu adalah doa yang tanpa mengharapkan pamrih. Doa yang mengatur-atur Allah. Seakan-akan kita adalah majikan Allah. Apalagi berdoa, kencang berdoa, rajin berdoa ketika hanya ketika kita tertimpa musibah atau kita memiliki kebutuhan yang memang Allah Subhanahu wa taala diharapkan untuk mengabulkannya. Nah, ketika kita dalam keadaan sakit atau bagaimana. Nah, seperti itu. Karena itulah seseorang yang telah mencapai kemakrifatan, maka dia akan bijak dalam berdoa. Bagi mereka, doa bukan dalam rangka mengharapkan hasil. Nah ini, karena selama ini kita dalam berdoa, itu pasti ada pamrihnya. Mengharapkan hasil dari apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa memang karena berdoa adalah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang memang harus kita laksanakan tanpa menuntut adanya suatu timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makom yang memang diharapkan seseorang salik atau seseorang arif itu agar sampai kepada derajat itu, agar mereka itu yaitu bukan sesuatu yang kasat mata yang kita harapkan. Nah, itu. Ini sebenarnya Ibnu Athaillah ini kemudian
dalam syarah yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini memberikan suatu tamsil yang mana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu akan dibakar oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala-berhala. Kemudian ketika akan dibakar, pada saat seperti itu, ya, Nabi Ibrahim ternyata tidak berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dalam PDF tadi yang di-share oleh Kang Ismail itu qadat ahkamatu Namrud ala sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam bil harqi li'annahu kassara asnamahum waji'a bil hadabi al-katsir fa'udrimat fihi an-niran hatta irtafa'at al-sinatul lahab washtadda awaruhu waji'a bi sayyidina Ibrahim qayyadan wa wudi'a fil manjaniq al-qadhif yulqa bihi minhu ila tilkan niran al-muqidah. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mau dibakar karena dia menghancurkan berhala-berhala. Kemudian ketika dalam keadaan api sudah dinyalakan dan api sudah mulai berkobar, maka pada saat tersebut, saat di mana Nabiullah Ibrahim itu ihtiyajan ila lutfillah wa himayatihi, butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang beliau lakukan adalah beliau mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Di sini Syekh Ramadan mengatakan wa hadhil kalimah istislam li amrillah wa hukmih wa laysa fiha raihatut tulabi li syai'in. Jadi ini adalah suatu bentuk kepasrahan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan di sana tidak ada tanda-tanda ataupun angin yang menunjukkan bahwasanya dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nabiullah Ibrahim itu dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkannya. Nah, keyakinan rasa siqah billah wasiqan, ya, as-siqah at-tamah, keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala pada saat hal seperti itu ataupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Sehingga doa yang kita panjatkan itu bukanlah karena tuntutan agar kita itu memperoleh reward tadi atau imbal balik yang seperti itu. Karena ketika kita melihat pada apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim, ini pasti beliau itu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti al-muhib anil mahbubihi lan yatakhallah. Baik. Pecinta kepada yang dicintainya pasti nggak akan pernah meninggalkan. Nah, Allah mencintai hambanya yang memiliki keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, lan yatakhallaan. Allah pasti tidak akan meninggalkannya. Keyakinan yang seperti itu yang dibutuhkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang kita panjatkan itu memang karena adalah bentuk ketaatan kita, bentuk ubudiyah kita, wattiba'ul amri, dan juga mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk izharul faqah wal faqr, dan juga untuk menampakkan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada derajat seperti itulah dalam hikmah, poin hikmah pertama yang diharapkan oleh kita semuanya. Maka
Di situ fattalab kulluhu 'indal muwahhidin al-'arifin ma'lulun sawa'un kana at-talabu muta'alliqan bil haqqi aw bil khalqi illa ma kana min at-talab ala wajhi ta'addubi wa ta'abbudi wa ittiba'il amri wa izhari faqati wal faqr fahina hidzin tazulu al-'illatu anhu. Bahwasanya fattalab segala bentuk permintaan kulluhu indal muwahhidin al-'arifin, menurut para ahli tauhid dan juga orang-orang yang arif, ma'lulun itu cacat. Sawa'un kana at-talab muta'alliqan bil haqqi aw bil khalqi. Sama saja apakah permintaan itu memiliki hubungan ta'alluq dengan Sang Maha Hak yaitu Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan makhluknya. Kecuali memang permintaan kita itu ala wajhi ta'abbudi. Ya, ta'addubi. Karena memang dipenuhi dengan adab pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk ta'abbudi, penyembahan kepada Allah dan wattiba'ul amri. Mengikuti perintah Allah, wa izharil faqati, menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah abd kepada karena kita adalah makhluk kepada Sang Khalik, kita butuh. Kita berdoa kepadanya. Pada para muhibbin sekalian, itulah dari poin pertama tentang hikmah yang ada pada tolabuka yang tadi, tolabuka minhu ittihamun lahu. Bahwasanya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu bentuk tuduhan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi kalau kita berdoanya itu adalah temporer. Kalau kita memiliki butuh, kita banter, kita cepat dalam berdoa. Kalau kita dalam keadaan lapang, masjid nggak pernah kelihatan di depan pelupuk mata kita. Tetapi ketika kita dalam keadaan lagi kepepet, dalam keadaan lagi butuh, wah cepat banget untuk menemukan masjid. Seperti itu. Maaf. Mungkin seperti itu. Maka di sini ada sebuah hadits qudsi yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma wa'ati as-sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkannya untuk mengingatku itu menjadi suatu kesibukan baginya dari masalahku, maka saya akan memberikan sesuatu yang terbaik yang saya berikan kepada orang-orang yang meminta. Nah ini. Jadi yang dimaksud al-murad bizikri huna syiddatu thiqatil 'abdi birrabbi, yaitu kuatnya keyakinan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah poin yang pertama. Kemudian selanjutnya, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Saat engkau mencarinya, itu pertanda engkau alpa terhadapnya. Nah, ungkapan hikmah ini adalah sebuah kebijakan lain yang sangat mendalam. Saat kita mengatakan bahwasanya kita mencari Allah Subhanahu wa taala, pada titik itulah sebetulnya kita sedang lupa atau abai kepada Tuhan. Loh, apa gunanya kita mencari Allah jika kita terus ingat dan hadir bersama Tuhan? Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Maka kalau ada istilah talabuka lahu ghaibatun minka, mencari itu ya, mencari sesuatu. Itu berarti sesuatu itu menunjukkan bahwasannya sesuatu itu tidak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala ada zat yang ada di mana-mana. Nah itu. Jadi wa talabuhu lahu ghaibatun anhu al-hadiru la yudlab. Allah adalah zat yang maha hadir. Ya, kenapa harus dicari? Nah,
Berarti yang hilang itu bukan Allah, tetapi kita yang memang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tingkatan ini kita diajak untuk dalam setiap hembusan nafas itu agar kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap dimanapun kita berada. Di situ ada muraqabatillah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan akan bernilai ibadah kepadanya. Pada para muhibbin, bahwasanya karena itulah diungkapkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, Annallaha azza wa jalla laisa mahjuban bi syai'in an basiratil insani wa aqli. Allah Subhanahu wa taala laisa mahjuban, tidak tertutupi dengan sesuatu dari an basiratil insani, dari mata hatinya manusia dan juga akalnya manusia. Walakinnaka anta al-ghaib anhu dakhil as-sijni minal jahalah autih. Tetapi engkaulah, tetapi kitalah yang ghaib, yang angta, yang mana kita terkungkung dalam dakhil as-sijni minal jahalah, di dalam penjara kebodohan atau penjara kebingungan. Nah itu keadaan kita semuanya. Nah, jadi di situ maqam muraqabatillah itu sangat-sangat diminta dalam hikmah yang ke-21 ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah poin yang ketiga, amal fiqr as-salisah fayaqulu fiha Ibnu Athaillah wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu. Nah, bawah Mas Ismail. Maaf ya, buatnya malam. Bahwasanya saat engkau mencari orang lain selain dia, itu pertanda engkau telah kehilangan rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya ini, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya saat engkau mencari selain Allah, maka sejatinya engkau tak memiliki rasa malu kepadanya. Kenapa? Sebab Allah adalah zat yang ada di mana-mana. Ketika Anda mencari hal lain selain Allah, maka sesungguhnya Anda tak tahu malu. Sebab ada Allah di sana, tetapi Anda mencari hal lain. Contoh, kalau Ibnu Ajibah itu mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin bagi kita semuanya rezeki, sudah menjamin bagi kita semuanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kita semuanya, tetapi kok kita mencari selain Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita kehilangan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Pada hikmah kali ini kita dituntut kita bekerja harusnya itu adalah karena lillah, tanpa pamrih selain dari Allah Subhanahu wa taala. Situ misal karena untuk meraih gaji semata. Nah itu tanpa ada suatu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nanti dulu. Ini ada beberapa penggambaran yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, ketika qara'ta fil Qur'ani kalamullah 'anil jannah wa na'imiha wa anna fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzul ayun wa fiha ma la 'aina ra'at wa la udhunun sami'at wa la khutira 'ala qalbin bashar. Ketika engkau membaca di dalam Al-Qur'an tentang surga dan segala macam kenikmatannya, maka fastahwaka dzalikan na'im wa ta'allaqat amaluka bihi thumma 'alimta alla sabila laka ilaihi illa in adaita ma qad iftaradahu Allahu 'alaika min wajibatin. Maka di situ diri kita itu sangat menginginkan untuk bisa menikmati kenikmatan surga dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita tahu, engkau tahu bahwasanya tidak ada jalan untuk bisa meraihnya kecuali dengan kita menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita semuanya. Nah, pada para muhibbin semuanya, harus kita ketahui bahwasannya amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan fardu yang kita jalankan sebagai bentuk kewajiban, janganlah menjadikan kita semuanya itu menuntut dalam artian ketika saya melakukan ketaatan, ya saya harus dibalas dengan surga. Ketika saya menjauhi neraka, maka saya juga harus mendapatkan balasan untuk bisa menikmati surga. Nah, maka kalau pandangan kita di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengharapkan hal-hal tersebut, maka fa'lam idzan anna hada dalil ala qillati hayaika min Allah azza wa jalla. Bal huwa dalilun ala jur'atika alaih. Maka itu menunjukkan ketika kita mengharapkan surga dan neraka, itu menunjukkan tentang sedikitnya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan itu menunjukkan tentang keberanian kita, dalam artian itu melunjak kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin semuanya, pada keadaan tersebut, maka alaika fi kullal halataini an taj'ala ibadataka li dzatihi al-'aliyah li'annahu rabbuka wa li'annaka 'abduhu. Nah ini ya, dalam keadaan kita diberi janjikan dengan kenikmatan surga dan kita ditakut-takuti dengan neraka, ya, maka an taj'ala ibadataka li dzatihi al-'aliyah, jadikanlah ibadah engkau hanya kepada zatnya Allah yang maha luhur semata. Kenapa? Li'annahu rabbuka, karena Allah adalah Rabbmu, wali annaka abduhu, dan engkau adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah suatu penggambaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Seperti itu. Karena itu adalah huwa sya'nul 'abd tujahu rabbahu. Itu adalah suatu yang memang keharusan dari seorang abd kepada Robnya itu ya seperti itu. Nah,
Itu adalah rangkaian hikmah poin yang ketiga. Ya. Karena itulah janganlah itu yang tadi poin yang ketiga itu, laisa laka qatun an taj'ala iltizama kali awamirihi masyrutan bima tadlubuhu min atayahu. Janganlah engkau jadikan kepatuhanmu kepada perintah-perintah Tuhan itu sebagai syarat agar engkau memperoleh apa yang engkau pinta dari peparing-peparingnya Allah, dari pemberian-pemberiannya Allah. Fal abdu la yamliku ayyashrata ala rabbihi syai'an. Karena seorang hamba tidak memiliki kuasa apapun untuk memberikan syarat kepada Tuhannya untuk mengabulkan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Oke. Mari kita melihat yang tadi yang ketiga itu ada munajah yang disampaikan oleh sufi perempuan, itu Robi'ah Adawiyah. Nah, Robi'atul Adawiyah ini dalam hikmah syarah yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, itu Robi'atul Adawiyah bermunajah, Allahumma inni ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika walakinni alimtu annaka rabbun tastahiqqu al-ibadah fa'abadtuka. Allahumma ya Allah, sesungguhnya ma'abadtuka khaufan min narika, saya tidak menyembah kepada engkau karena takut dari nerakamu, dan juga tidak tamak terhadap surgamu, tetapi saya tahu kenapa saya menyembah, annaka rabbun tastahiqqu al-ibadah, karena engkau adalah Rabbun yang berhak untuk disembah, maka fa'abadtuka, saya menyembah engkau. Para muhibin kalian, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, terakhir, nah ini, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'atika minhu. Saat engkau meminta dari orang lain selain Allah, itu pertanda engkau telah menjauh darinya. Nah, ini. Para muhibin sekalian, pada poin yang keempat ini, saat kita meminta sesuatu kepada seseorang selain Allah, itu adalah pertanda bahwa Anda sedang jauh dari Allah. Sebab Allah begitu dekat dengan Anda, tetapi Anda justru meminta pada pihak lain. Nah ini, maksud hikmah ini bukanlah larangan untuk meminta pertolongan dari teman ataupun menolong teman. Tapi yang dimaksud adalah Anda jangan bergantung pada pertolongan orang lain. Jangan sampai Anda salah dalam menata niat dan mengatur hati, sehingga dalam diri Anda muncul perasaan tergantung pada orang lain. Nah ini, maaf, mungkin kita masih banyak mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan problem-problem atau pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Baik yang berkaitan dengan kewajiban kita masing-masing. Nah itu, terutama kewajiban ketika di fakultas ataupun yang lain. Dan itu saya rasakan betul. Nah itu, saya rasakan pribadi saya masih banyak menggantungkan pada orang lain. Nah ini, sehingga Anda akan kehilangan rasa kemandirian. Sebab merasa tergantung pada orang lain adalah penyakit mental yang memang destruktif. Inilah yang hendak diobati oleh tasawuf itu sendiri. Nah, itu para muhibin sekalian, sebenarnya di sini kalau saya melihat pada apa yang disampaikan, syarah yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, di sini yang dimaksud wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'atikanganhu, itu
Saya bacakan, qad takunu laka hajatun aw ruhbatun tatlubuha. Wal mafrud fi hadhihi al-alah an tatlubaha min al-wahid alladhi la yamliku ay yuhaqqiqaha laka ghairu. Fa in tahawwalta anhu wa talabataha min ghairihi fa inna ma dzalika bisababi bu'atika 'anillahi 'azza wa jalla. Walaysa al-murad bil bu'ati huna al-bu'atu al-makani alladhi tahuddu al-masafatu wa innamal murad al-jahlu bihi awin nisyanu lahu. Jadi jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud pada hikmah ini bukanlah bu'dul makani, bukanlah jauh tempat atau posisinya yang mana dipisahkan atau dibatasi oleh jarak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kebodohan kita dan kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan bahwasanya sebenarnya ada dua untuk memahami hal ini, yaitu mauqifu i'tiqadi dan mauqifu suluki. Dilihat dari sisi keyakinan dan juga dilihat dari sisi perilaku. Ya. Kalau dari sisi amal mauqifu i'tiqadi fayatalakhasu fima qultuhu laka ayya alama jaziman alla nafi'a wala dara wala muharrik wala sakin fil kaun kullihi illallah al-wahid. Ya, kalau dari sisi keyakinan memang segala sesuatunya itu tidak memberi manfaat, tidak memberikan mudarat, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menenangkan. Semuanya itu kembalinya sumbernya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dari sikap sulukinya, ya, dari makom suluki ini fayatalakhasu fi daruratil insijam wal muwa'amah ma'an nizam alladhi sayyarallah kaunahu hadha alaihi ani nizam sababiyah. Kalau dari sulukinya, tingkah laku ini adalah al-akhdhu bil asbab, berarti nizam atau aturan yang memang di situ ada hukum sebab akibatnya. Jadi apa ya? Janganlah dalam hikmah ini doa-doa yang kita lakukan itu memang ada pamrih, kita naikkan level kita semuanya ke level yang mana tadi bahwasanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang ala wajhit ta'addubi wa ta'abbudi wal iltizam bi amrihi, terus wa izharul faqr, ya, karena memang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ibadah kita dan juga mengikuti perintah Allah dan menampakkan butuh kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian sedikit ulasan yang bisa saya sampaikan, saya terjemahkan. Maaf banyak kekurangan, dan nanti mari kita berbagi bersama pengalaman-pengalaman. Tunggu saya harapkan dari para guru-guru semua. Sebelumnya sebenarnya saya nggak pantas ini untuk menyampaikan tentang hikmah-hikmah yang memang perlu pemahaman yang lebih mendalam. Banyak maaf, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Tarto, ini sangat gamblang sekali ya. Ini bentar lagi nyanyiin UAS ini. Oke, selanjutnya yaitu kita
kita berbincang, diskusi bersama-sama terkait dengan bukan diskusi, sharing. tadi bertanya ya. Justru saya mengharapkan ini hari para senior. Terkait hikmah yang ke-21. Monggo saya persilakan kepada rekan-rekan semua untuk menambahkan atau yang lainnya. Monggo. Biasanya Pak Hartono menambahkan sama budaya. Ini udah sangat gamblang. Monggo silakan. Ngapura nih tadi nggak ketiduran jadi nggak ngerti, jadi nggak punten banget. Saking asiknya denger malah turu. Jadi tadi keturun. Nggak apa-apa Pak. Tambahkan saja dengan pengalaman cerita Bapak. Saya siap mendengarkan. Malah orang nyambung kok ngomongnya. Ceritanya apa keturun serius aku mau keturun. Oke, ngapurannya ya. Oke Pak. Ya Mas Harisman ini ahli filsafat ya, di tasawuf. Monggo. Yang saya maksud yang dulu. Ya, mungkin sedikit bukan berbagi ya, apa namanya. Ini saya sungkem dengan Pak Iyai. Jadi gini. Kita itu kadang apa namanya masih terbawa ya. Mungkin ini salah satu dari kita kalah oleh nafsu, di mana kita dalam melakukan sesuatu, baik itu berdoa ataupun beribadah, itu masih ada rasa pamrih itu loh. Seakan-akan kita memaksa kepada Allah bahwa apa yang telah kita lakukan itu harus mempunyai timbal balik. Nah, ini kan saya kira ketika kita melakukan sesuatu kemudian dikaitkan dengan berdoa, itu antara keyakinan dengan doa itu harus seimbang. Orang yang sudah yakin, maka ketika dia melakukan doa, dia tidak akan mengharap apa-apa. Dia melakukan itu hanya karena memang itu adalah sebuah bentuk ta'abud ya, bentuk penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu adalah ya intinya bahwa ketika orang itu sudah levelnya yakin ya, yang ainul yakin apa ya, yang sampai pada ainul yakin, itu nanti dia akan dengan sendirinya bisa menerapkan tadi hikmah yang ke-21 terkait dengan bagaimana dia berinteraksi dengan Allah dengan doa ataupun dengan ibadah. Nah, cuma caranya itu yang untuk sampai ke situ yang mungkin perlu digambarkan lagi Pak Yai. Jih, matur sembah suwun Kakang Ismail manunggaling tresno. Oke. Untuk keyakinan dan doa agar kita bisa menaikkan sebuah level yang memang diharapkan agar kita sampai kepada hikmah yang memang dalam doa kita itu tanpa adanya pamrih,
itu butuh yang namanya adalah terkadang dalam istilah sufi itu seperti riyadhah. Nah, atau memang disinilah pentingnya peranan dari thariqah itu sendiri. Karena thariqah itu menuntut seorang salik untuk bisa mencapai level-level tersebut dengan mengharuskannya itu membiasakan diri untuk membaca aurat-aurat yang akan menaikkan levelnya itu sehingga baik dalam keadaan apapun itu lisannya itu selalu basah dengan zikir-zikir. Sehingga nanti ketika hal tersebut itu sudah menjadi suatu kebiasaan, maka seseorang pasti akan usul atau sampai kepada yang diharapkan dari seorang mutasawwif itu sendiri. Nah, itulah pentingnya dari wirdul yaumiyah seperti itu ya. Kalau dalam istilah thariqah itu memang ada wirid-wirid yang nanti memang seorang salik diharuskan untuk membaca wirid tertentu itu sebanyak berapa kali seperti itu. Dan itu akan melatih dirinya, akan mengasah batin yang ada pada dirinya untuk bisa menundukkan elemen-elemen negatif yang ada pada dirinya sehingga dia itu bisa taroki seperti itu, naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin itu sedikit penggambaran yang bisa saya sampaikan. Itu pentingnya itu di situ. Ya, terima kasih Pak Yai. Monggo yang lain. Pak Ismail, Ye, dengaran ya? ye, tonton Pak, monggo. Saya ini kalau kita mengamalkan hikmah yang ke-21 ini, khususnya yang makalah pertama tentang doa tadi, itu kira-kira bagaimana ya kalau penerapannya untuk doa dari orang yang meninggal? Kan biasanya kalau ada orang yang meninggal kita langsung semoga husnul khotimah. Nah, kira-kira doa itu kalau dibaca dengan makalah pertama dari hikmah ke-21 itu tepat apa enggak? Yang kita kan kayak nggak yakin kalau yang meninggal itu husnul khotimah. Masih kita doakan semoga husnul khotimah. Lah, dalam konteks doa ke orang lain, khususnya doa husnul khotimah bagi yang meninggal, kalau kita baca pakai makalah yang pertama tadi, kira-kira menjadi gimana, Mas Tarto? Kalau jawaban saya, as-sa'il a'lamu minal mas'ul, Pak. Mas Tarto ngono. Saya jadi kepikiran karena tadi terus gimana kira-kira doa yang tepat itu kan husnul khotimah itu kan orangnya kan sudah meninggal ya. Artinya kan husnul khotimah itu kan pas menjelang meninggal tadi pas kalau didoakan begitu. Tapi kalau sudah meninggal kan sudah lewat momen itu. Gimana? Nggak tahu ini apa itu budaya saja. Nggak usah kita kritisi. Sudahlah seperti itu adanya atau mungkin ada doa yang lebih pas kalau pakai pemahaman dari makalah nomor 1 tadi. Oke. Tentang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Munawir tadi, apakah berkaitan dengan poin pertama dari tolabuka minhu ittihamun lahu, ya seperti itu Pak. Permintaanmu kepada Tuhanmu itu adalah sejenis tuduhan tersembunyi kepadanya. Sebenarnya memang ini makom yang lebih tinggi ya Pak ya. Tapi kan kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, agar kita semuanya itu bersaksi dengan saksi kebaikan kepada orang yang hidup tersebut.
orang yang meninggal tersebut seperti itu. Kan biasanya memang kita dianjurkan itu untuk menjadi saksi kebaikan bagi orang yang meninggal tersebut. Memang kalau ini kan dengan yang seperti ini, apalagi kalau kita sendiri itu mengetahui tentang si mayit tersebut, bagaimana perilakunya, itu memang saya sendiri kesulitan untuk bisa Oke, memang ini mencatatkan. mikir-mikir saya juga masih Ismail kan mikir. Ya, maka Mas Ismail mungkin ada yang bisa. Karena ini makomnya ini udah makom. Kalau misalnya gini ya, saya pernah itu, saya mengucapkan selamat berbahagia karena meninggal dalam keadaan Islam saja itu kan sudah pasti kan. Artinya tidak perlu kita doakan husnul khotimah. Dia ditakdir meninggal dengan membawa iman Islam, terlepas amalnya kayak apa, pokoknya masih membawa iman, itu kan sudah jaminan surga bagi dia kan. Adapun surga neraka itu fadlun itu ya Pak ya. Karena kita yakin dia masuk surga, ya kita ucapkan selamat berbahagia, selamat berpulang dan selamat berbahagia. Misalnya doanya seperti itu karena kita yakin dengan jaminan Allah. Terus yang kedua, kan mungkin itu doa itu juga budaya seperti itu terpengaruh dengan sedikitnya dari kita yang menerangkan bahwa mati itu indah, bahwa mati itu baik. Jadi yang sering kita dengar itu kan mati itu buruk, mati itu mengerikan, jahat, sehingga doa yang kita panjatkan itu ya semoga husnul khotimah. Tapi kalau informasinya seimbang bahwa mati itu adalah kebahagiaan, mati itu adalah bertemu dengan yang dirindukan, itu kan tidak ada ucapan lain kecuali selamat berbahagia. Jadi kayaknya ada poin itu ketika kita menerangkan mati itu tidak fair. Yang kita terangkan sisi mengerikannya. Sehingga doanya itu juga terbawa dengan informasi yang kita terima selama ini mengenai kematian. Mungkin ya Mas Arpa. Iya. Saya sedikit menambahkan ya Pak ya. Itu memang saya jadi teringat seperti itu dengan apa yang disampaikan oleh guru mursyid thariqah saya itu Syekh Yusri Rusdi. Itu beliau justru mengkritisi ketika ada seorang imam ketika membaca Al-Qur'an, kok ayat-ayat yang menerangkan tentang azab kok dia malah menangis seperti itu. Harusnya nggak seperti itu, tidak seperti itu. Kenapa? Ya karena itu. Karena keislaman kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjamin seseorang itu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan bahagia. Tetapi harusnya kita itu menangis ketika membaca ayat-ayat nikmah. Karena apa? Karena yang diharapkan oleh seorang mukmin, seorang muslim yang kamil itu kan memang mengharapkan derajat yang lebih tinggi daripada hanya kenikmatan surga dan seisinya seperti itu. Iya. Karena bagus ya. Ya setuju tuh Mas. Kira-kira ya, mohon maaf ya, ahli warisnya itu lebih bahagia mana ya? Didoakan semoga husnul khotimah dengan pasti berbahagia. Gitu. Ini sebenarnya kalau kita itu kembali kepada ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, nah itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu disampaikan dengan pemahaman yang lebih. Saya kira ketika seseorang itu ditinggalkan oleh
si ini ahli warisnya pasti akan merasa tenang dan justru bahagia dengan makom yang diperoleh dengan keislaman yang dimiliki oleh si mayit ketika di dunia. Nah itu sebenarnya mungkin penyampaian dari itu yang terkadang itu masih kurang informasi-informasi yang tentang bahagianya menjadi seorang muslim. Seperti itu. Muslim saja itu kebahagiaan yang luar biasa itu belum kita sampaikan. Nah, itu. Contoh yang mungkin seperti ini Pak, haddul adna dari kenikmatan surga yang akan diperoleh dari seorang mukmin itu belum banyak informasi yang disampaikan kepada khalayak umum, terutama orang-orang muslim seperti itu. Ketika itu digambarkan, dijabarkan dengan lebih detail dan lebih banyak dimunculkan, saya kira karena selama ini dakwah itu lebih banyak menakut-nakutin kayak gitu Pak. Nah, ya, lebih banyak mengancamnya daripada memberikan suatu kenyamanan dalam beribadah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin itu. Ya ini hanya. Oke, makasih Mas Dato. Makasih. Oke, sami-sami. Oke. Monggo. Mungkin satu penanya lagi sebelum kita akhiri. Assalamualaikum. Ini Ali Filsafat, monggo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf aja nih Pak Yai, dari orang awam ini mau bertanya. Tadi menyambung bahwa memang hari ini dakwah itu cenderung menakut-nakuti gitu ya Pak Yai ya, sehingga orang itu tidak nyaman beribadah. Saya melihat juga dalam bernegara itu juga banyak ketakutan juga Pak Yai ya, karena aturan yang dibuat itu jarang ada anjuran gitu ya, kebanyakan sanksi, pidana segala macam ini ya. Apalagi hari ini dengan diterapkannya tilang ini ada rasa ketakutan juga bernegara begitu ya. Jadi tidak nyaman bernegara Pak Yai, gimana nih? Takut nggak bisa mudik ya? Jadi banyak ketakutan begitu ya. Kalau agama kan hukum masyru'iyah itu kan ada 5 kan. Sampai ke haram itu kan ada mubah, ada makruh, baru turunnya ke haram. Sedangkan dalam hukum positif itu kan perintah dan larangan, kewajiban dan sanksi. Nah, bagaimana itu agama itu bisa membuat bernegara juga nyaman begitu ya, sehingga aturan hari ini itu memang, mohon maaf, menurut hemat saya begitu ya, tidak beragama juga begitu ya, karena banyak ketakutan begitu Pak Yai ya. Coba dalam hukum pidana itu banyak ini hukumnya ini didenda atau kurungan atau apa begitu, sehingga tidak nyaman begitu bernegara juga. Begitu ya Pak Yai ya. Jadi istilahnya bagaimana itu ya Pak Yai ya begitu. Agama bisa memberikan satu kontribusi pada negara sehingga negara itu tidak langsung memberikan semacam itu ya. Paling sosialisasi. Tapi sosialisasi bukan untuk itu, sosialisasi untuk mensosialisasikan bahwa ini ada pidananya begitu. Ada prinsip edukatif di sana memang dari awal ketika ada aturan, tapi edukatif sendiri bukan untuk istilahnya kalau kamu melanggar, udah kalau kamu lupa nggak jadi masalah. Tapi untuk ngasih tahu nih pidananya begini begitu sosialisasi. Jadi tetap endingnya ya sama aja gitu, takut begitu, ada rasa ketakutan. Mau mudik misalkan, kalau nggak mudik, apalagi Pemda Banten itu agak ini, mudik diturunkan pangkatnya. Itu ya kalau Banten, nggak tahu kalau Jawa Tengah. Itu Pak Yai, itu matur suwun Pak Yai, mohon maaf ini. Semoga mencerahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Hartono mau menambah ini. Enggak. Saya ke para guru dulu.
Pak Dr. Munawir, Pak Dr. Artono, Ibu Dekan, silakan untuk Teruskan dulu lah, tak dengerin dulu. Yuk, Pak Yai. aduh. Kirain justru saya ingin dari jenengan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Harisman tentang keadaan negara kita yang mana dalam prakteknya itu dirasakan oleh beliau katanya lebih banyak menimbulkan ketakutan daripada kenyamanan, tetapi sebenarnya harus kita banyak syukuri dengan keislaman yang ada di Indonesia ini justru lebih nyaman jika dibandingkan dengan negara-negara yang memang Islam itu sendiri lahir di sana. Dan Islam itu lebih berkembang dulu di sana. Tetapi kita melihat bahwasannya keislaman yang ada di Indonesia itu memberikan kenyamanan, tidak sampai menimbulkan suatu konflik yang bahkan sampai menghancurkan negara itu sendiri. Dan agama, terutama Islam sebagai mayoritas yang dipeluk di negara kita, memiliki sumbangsih yang luar biasa. Ya memang pada satu sisi mungkin belum bisa merata, dalam artian secara keseluruhan itu terayomi semuanya, itu belum. Mungkin ada masih hal-hal yang memang selalu ditingkatkan, selalu diperbaiki dalam hubungan antara agama itu sendiri dan juga kenegaraan kita semuanya. Tetapi sampai pada titik ini kita memang harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur dengan jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada negara-negara yang lain. Saya kira tetap para agamawan dengan berbagai macam wadah yang ada di Indonesia selalu menyuarakan ajaran-ajaran yang mereka pahami, yang mereka pelajari, agar semakin menimbulkan atau menjadikan terayominya menjadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, ikut terwujud pada negara kita sehingga menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Itu saya kira seperti itu. Monggo Pak Hartono menambahkan. Mas Tarto. Nggih. Kalau kita kembali ke ayat-ayat adab dan ayat-ayat nikmat tadi, kenapa kita dalam berislam kok tidak nyaman, itu kan salah satu faktornya bisa jadi ya. Ayat-ayat adab yang mestinya itu khitabnya ke orang-orang kafir, itu kita berlakukan untuk menghitabi diri kita. Oke. Sehingga salah menempatkan audien. Maka kita menjadi tidak nyaman. Padahal khitab itu ditujukan untuk orang yang bermasalah. Kalau kita misalnya ada di Siratal Mustaqim, kan mestinya tidak perlu takut dengan ayat-ayat seksa itu. Dan dalam bernegara juga bisa sama. Artinya hukuman-hukuman itu khitabnya itu kan bukan untuk mereka yang baik-baik saja kan, tapi untuk mereka yang melanggar. Maka kalau dalam diri kita itu tidak ada niatan untuk melanggar, sebenarnya kita tidak perlu takut dalam bernegara. Sebagaimana
kita juga mestinya tidak perlu takut dengan ayat azab kalau kita baik-baik saja sebagai hamba Allah itu kan. Maka dari sini ya tadi itu alurnya, khitabnya untuk siapa dan posisi kita ada di mana. Kalau posisi kita tidak termasuk yang audien ayat-ayat azab, maka kita mestinya nyaman, berbahagia, bersyukur. Nah, sebagaimana memahami hukum negara. Kalau posisi kita ada di pihak yang aman, maka mestinya kita nyaman. Karena kita tidak termasuk golongan yang masuk khitab pidana tadi. Itu mungkin Mas Tarto. Oke. Oke, matur suwun Pak Nawir atas tambahannya dan pencerahannya dan bisa menyambungkan antara kedua hal tersebut. Monggo para pimpinan yang lain. Pak Yai, Nggih. ya terima kasih banyak atas jawabannya. Saya hanya sekedar ingin tahu, bukan ini. Tadi Pak Yai mengatakan bahwa dengan adanya kondisi kenegaraan seperti ini kita wajib bersyukur ya, meskipun dengan dalam tanda kutip tadi ya, aturan kita tuh seakan-akan menakut-nakuti ya Pak Yai ya. Gitu ya Pak Yai ya. Tentunya kan kita juga harus bersyukur. Kalaupun ada dai-dai yang lain yang tadi menakut-nakuti juga begitu. Ketika mereka memberikan dakwah gitu kan. Di satu sisi ada yang menakut-nakuti, di sisi yang lain ada juga yang merangkul begitu ya. Nah, itu kan kita tidak perlu harus ini ya, tidak perlu harus istilahnya bahasa kasarnya menuding Anda itu terlalu menakut-nakuti begitu. Karena tadi jawaban Pak Yai juga dengan kondisi negara yang sedemikian juga, yang dalam hal beberapa banyak aturan itu ada sanksi, ada pidana, ada denda segala macam, kita bersyukur begitu dengan hidup di negara ini begitu. Yang secara otomatis logika tadi ketika dibawa ke dalam konteks beragama juga sama, ketika ada dai yang dalam tanda kutip dia itu menakut-nakuti, ada yang merangkul, ada yang lemah lembut, ada yang keras, berarti kita juga bersyukur saja begitu kan. Karena berarti tempatnya memang demikian. Ada dai yang memang klopnya untuk nakut-nakuti, ada yang klopnya untuk merangkul begitu ya. Sama kayak tadi hukum positif yang diterapkan di negara kita. Jadi itu yang saya tangkap Pak Yai ya, karena tadi kan kayaknya kan belum lengkap Pak Yai ketika ngomongin dakwah yang tadi menakut-nakuti, belum tadi saya ketemu endingnya di terakhir ketika saya tentang negara ini begitu. Dan jawaban Pak Yai adalah bersyukur. Jadi kan begitu. Jadi saya menangkapnya seperti itu Pak Yai. Terima kasih banyak Pak Yai. Mohon maaf sudah direpotkan. Matur suwun sangat. Sami-sami. Memang terkadang adanya dua sisi yang memang sebenarnya ingin sama-sama mempraktekkan atau mendakwahkan Islam berdasarkan penafsirannya masing-masing, itu akan tercipta suatu konflik kadang ya. Tapi kembali lagi itu janganlah kita selalu mengambil atau memandang negatif dari hal-hal tersebut. Justru terkadang ketika seseorang itu, fenomena yang ada di negara kita saja itu, dengan adanya yang amar ma'ruf nahi mungkarnya itu dengan berbagai macam cara yang seperti itu terkadang malah menjadikan seseorang itu semakin penasaran untuk mempelajari Islam. Dan ketika mempelajari Islam pun
nanti mereka berdasarkan pengalaman atau melihat fenomena lapangan yang ada, mereka akan mencoba untuk memilih mana yang sesuai dengan hati nurani mereka. Dan sehingga mereka akan mencari para ulama-ulama yang memang bisa menjadi panutan bagi mereka semua. Nah, itu bisa kita lihat fenomena yang ada di negara kita semuanya itu. Nah, dengan banyak yang tertarik untuk mempelajari Islam itu sendiri. Dan Islam yang bagaimanakah yang memang bisa membuat mereka itu nyaman dengan sendiri. Ya, mau itu dengan cara merangkul ataupun menakut-nakuti, itu ya masing-masing itu memang memiliki itu penafsiran yang berbeda-beda terhadap apa yang mereka pelajari. Nah, ketika mereka mempelajarinya, maka mereka akan semakin melihat mana yang memang, nah itu, setiap tempat itu ada setiap makol itu ada makomnya masing-masing, nanti juga akan terlihat dengan jelas di situ. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Monggo Pak Ismail, ini waktunya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin karena waktu sudah habis ya, kita cukupkan untuk diskusi kita terkait dengan Halo Pak Ismail.